Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Nur Rahman. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Media Teknologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu soal dari materi yang diberikan oleh Ibu Fakhrun Nisa. Yang pertama adalah peranan teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi dan komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran modern. Mereka telah mengubah cara kita mengakses informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan mengembangkan keterampilan baru. Berikut adalah beberapa peranan teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, akses ke informasi. Teknologi dan komunikasi memungkinkan akses mudah ke sumber daya pendidikan seperti buku, teks digital, jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan platform e-learning. Dengan adanya internet, siswa dan guru dapat dengan cepat mencari informasi terbaru dan terkini mengenai topik yang mereka pelajari. Teknologi dan komunikasi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru melalui email, forum diskusi online, atau platform kolaboratif. Siswa dapat berbagai. Yang kedua, teknologi dan komunikasi. Teknologi dan komunikasi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru melalui forum, diskusi online, atau platform kolaboratif. Siswa dapat berbagai gagasan, bekerja sama dalam proyek, dan memberikan umpan balik satu sama lain atau kepada guru. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan kolaboratif dan komunikatif yang penting dalam dunia kerja. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama, berdasarkan jenis media. Media cetak termasuk buku, teks, jurnal, materi bacaan, leaflet, dan brosur. Media visual seperti gambar, poster, diagram, peta, grafik, dan infografis. Media audio seperti rekaman suara, podcast, musik, dan narasi. Media audiovisual termasuk video, film pendidikan, animasi, presentasi, slide, dan multimedia interaktif. Media digital meliputi e-book, simulasi komputer, perangkat lunak pembelajaran, platform e-learning, dan aplikasi mobile. Berdasarkan fungsi, media informasi bertujuan untuk menyampaikan informasi dan konsep kepada siswa. Contohnya adalah buku teks, materi bacaan, dan presentasi slide. Ketiga, berdasarkan interaktivitas. Media pasif, siswa hanya menerima informasi tanpa partisipasi aktif. Contohnya adalah buku teks dan video pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan sumber daya. Media sederhana mengacu pada media yang mudah ditemukan atau dibuat dengan biaya rendah seperti gambar, poster, dan model sederhana lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga,
yaitu prosedur pemilihan media dan prinsip penggunaannya. Prosedur pemilihan media pembelajaran melibatkan beberapa langkah yang dapat membantu dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, kenali karakteristik siswa. Penting untuk memahami karakteristik siswa yang akan menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, tinjau pilihan media yang tersedia. Lakukan tinjauan terhadap berbagai jenis media yang tersedia dan evaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat, pertimbangkan prinsip kegunaan media. Pilih media yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertimbangkan faktor aksesibilitas dan ketersediaan media. Kejelasan. Media harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Ketepatan waktu. Media harus jelas dan pertimbangkan apakah media tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan pada waktu yang tepat. Interaktif. Media yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang keempat, yaitu media grafis dan jenisnya. Media grafis adalah media yang menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik, ilustrasi, dan desain untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media grafis sering digunakan dalam berbagai konteks termasuk pembelajaran, periklanan, desain grafis, dan komunikasi visual. Jenis media grafis dapat bervariasi tergantung pada tujuan penggunaannya. Tujuan penggunaannya yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, gambar. Gambar adalah representasi visual dari objek atau subjek dalam bentuk 2 dimensi. Yang kedua, grafik. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi. Yang ketiga, infografis. Infografis adalah gambar atau grafik yang menggabungkan teks, gambar, dan elemen visual lainnya untuk menyampaikan informasi dengan cara yang ringkas dan mudah dimengerti. Yang keempat, poster. Poster adalah media grafis yang dirancang untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara visual. Yang kelima, desain grafis. Desain grafis mencakup berbagai jenis media grafis yang diciptakan untuk tujuan komunikasi visual. Yang keenam, ikon dan simbol. Ikon dan simbol adalah gambar atau representasi visual yang mewakili objek, konsep atau tindakan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang kelima, yaitu sebutkan aplikasi media audio video. Yang pertama, YouTube. YouTube adalah platform berbagai video yang populer di seluruh dunia. Yang kedua, Vimeo. Vimeo adalah platform video lainnya yang memberikan akses ke berbagai jenis konten video termasuk film, animasi, video musik, dan karya seni. Yang ketiga, Netflix. Netflix adalah platform
streaming yang menyediakan berbagai film, serial TV, dan konten hiburan lainnya. Yang keempat, Spotify adalah platform streaming musik yang memungkinkan pengguna mendengarkan lagu dan album dari berbagai genre. Dan yang kelima, SoundCloud adalah platform audio yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, membagikan, dan mendengarkan musik dan rekaman suara. Yang keenam, Audacity. Audacity adalah aplikasi gratis dan open source untuk merekam dan mengedit audio. Ini adalah alat yang populer di kalangan profesional dan amatir untuk merekam podcast, mengedit musik, atau membuat efek suara. Dan yang terakhir, TikTok. TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagai video pendek. Ini telah menjadi populer terutama di kalangan remaja dan menawarkan berbagai fitur editing dan efek kreatif. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.